teman-teman, selamat datang di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kenalkan, nama saya Andreas dari S1 Akuntansi Universitas Serang Raya. Video ini digunakan untuk memenuhi kewajiban perkuliahan praktikum perpajakan. Di sini saya dikenakan kasus 3 seperti contoh pada soal, itu pertama, informasi yang diperoleh selama tahun 2019. Pertama, saya bekerja sebagai content manager di PT Merona dengan menerima penghasilan kotor setiap bulan sebesar sekian. Setiap bulan dipotong PP21 dan bukti potong PP21 lengkap. Yang kedua, saya juga bekerja sebagai direktur PT Ribut dengan menerima penghasilan kotor setiap bulan sebesar sekian. Setiap bulan dipotong PP21, bukti potong PP21 lengkap. Ketiga, pada September 2019 Anda menerima honorarium atas jasa konsultasi yang diberikan dengan menerima fee sebesar sekian, bentuk pajak atas fee tersebut dipotong PPh 23, bukti potong lengkap. Yang keempat, Anda menerima pembayaran sewa rumah di Cilegon untuk 1 tahun dari 1 Maret 2019 sampai dengan 1 Maret 2020 dari Tuan Jaka sebesar sekian. Yang kelima, menerima hadiah undian dari Bank Sentosa berupa uang tunai 10 juta dan potong pajak. Dan yang keenam, menerima pembayaran royalti dari Garuda Press atau karangan buku yang ditulis besar sekian. Atas penghasilan tersebut dipotong PP 23, bukti potong lengkap. Di sini ada yang ketujuh, harta yang dimiliki per 31 Desember 2011. Ada 2019, yaitu di rumah Serang, rumah Cilegon, mobil, tanah Pandeglang. Dan yang ke-8 ada daftar utang yang dimiliki per 31 Desember 2019 dari PT Rahayu. Dan ke-9 ada daftar susunan anggota keluarga, yaitu Kadrun dan Jumena. Catatan, XX diganti dengan 2 angka yang terakhir, berarti yang terakhir saya 37, berarti diganti dengan 37. 2. Anda adalah WP yang bertanggung jawab atas laporan perpajakan sendiri. 3. Hal-hal yang tidak diatur dalam soal silakan gunakan asumsi sendiri. Nah, diminta berdasarkan informasi di atas, buatlah SPT 1770S dengan menggunakan aplikasi SPT tahunan OP. Nah, di sini kita harus buka aplikasinya dulu. Nah, di sini saya sudah naruh aplikasinya dan sudah saya buat database-nya. Karena ini UAS, saya buat UAS praktikum pajak. Nah, sebelum mengerjakan kita harus mengisi dulu informasi profil, yaitu bagi berikut. Ada NPWP, nama wajib pajaknya yaitu nama saya sendiri, Andreas, dan nomor telepon gunakan asumsi sendiri, dan nomor faksimili, jenis usaha, content manager seperti soal nomor 1 tadi, dan ada clue-nya asumsi sendiri, periode pembukuan Januari sampai Desember, cara perhitungan pembukuan, status kewajiban perpajakan suami istri tidak usah diisi, dan informasi kuasa tidak usah diisi. Simpan. Ini juga ada PTKP, kita harus mengisi PTKP sesuai dengan pajak yang berlaku sekarang, yaitu 54 juta, dengan pajak 500 satu orang, dan 36 juta yang 3 juta. Dan sini tanggal berlakunya dari 1 Januari 2019 dan tanggal akhir berlaku 31 Desember 2019. Ya, simpan. Itu kita mulai lagi ke soal. Biar lebih enak, kita mulai dari nomor 9 saja. Nah, nomor 9 itu daftar susunan anggota keluarga, kita isi di SPT. Nah, karena saya sudah punya SPT-nya, dan kita tinggal membuka saja di lampiran kedua, yaitu di bagian D. Tadi ada Kadrun dan Jumena. Di sini sudah ada ayah dan ibu, pekerjaannya pensiun. Kita tinggal masukkan di sini Kadrun. Contohnya seperti ini, itu Kadrun. Nah,
nicknya asumsi sendiri misalnya, lalu hubungan keluarganya ayah, lalu sini kerjanya pensiun, langsung di save saja. Sudah sama seperti ibu. Nah, sudah, kita mulai soal lagi. Itu nomor 8, daftar utang yang dimiliki per 31 Desember 2019 dari PT Rahayu. Nah, bagian C, manajemen atau utang pada akhir tahun. Nah, kita tambah sini karena dia bukan ini bank, tebas saja utang bank atau lembaga keuangan bukan bank. Nama pinjaman PT Rahayu, perolehan 2018, harga perolehannya 140 juta, tinggal disimpan. Sama kalau yang mobil ya tinggal cari aja di sini ada mobil, kita tulis juga artinya mobil seperti itu, sama saja. Baru selanjutnya informasi dari 1 sampai 6 ya. Ini kita langsung ke lampiran 2 bagian A. Nah, di sini penghasilan yang dikenakan pajak final atau tidak, atau bersifat final, dan jenis penghasilan, dasar pengenaan pajak dan KPR utang. Pertama, ada bunga deposito tidak ada. Kedua, diskonto juga tidak ada. Penjualan saham bersifat juga tidak ada. Hadiah undian tidak ada. Hadiah undian ada, yaitu kalau salah di sini nomor 5, menerima hadiah undian dari Bank Sentosa dan belum dipotong pajak. Di sini saya sudah menghitungnya. Nah, di sini ada dan tarif pajak 25% dikali 10 juta, hasilnya 2.500.000. Nah, hasilnya 2.500.000. Kita tulis saja di sini berapa pendapatannya, 10 juta, dan PP terutangnya 2.500.000. Lalu selanjutnya ada pesangon tidak ada, baru ada honorarium atas beban APBN atau PBD. Nah, di sini ada, yaitu di soal ada di nomor 3 ya. 3 itu sudah September 2019, Anda menerima honorarium atas jasa konsultasi yang memberikan dengan menerima fee sebesar sekian. Karena saya 37, kita buat 63.700.000. Nah, penghitungannya seperti ini. Karena tarif pajaknya 50% dikali honorarium dan dihitung saya yaitu 63.700.000, dan hasilnya 31.850.000. Karena di bawah 50 juta kita pakai yang 5% sesuai dengan pajak, dan hasilnya adalah 1.592.500. Kita tulis ini berdasarkan pajaknya 63.700.000 dan PP terutangnya 1.592.500, dan pengalian atas tanah tidak ada, bangunan yang terima dalam rangka bangunan tidak ada. Sewa atas tanah tadi ada. Nah, sewa atas tanah itu tadi ada di sini. Menerima pembayaran sewa rumah di Cilegon untuk 1 tahun ya, dari Tuan Jaka sebesar 83.700. Nah, 83.700 kita tulis di sini dasar pengenaan pajaknya, terus penghitungannya seperti ini. Nah, penghitungannya seperti ini, dikali 10% dikali dengan 8.700, hasilnya 8.370.000. Kita tulis di sini PP terutangnya. Nah, kalau kita tab biasanya langsung keluar total dari PP terutang yaitu 12.462.500. Nah, lalu bisa kita simpan. Selanjutnya ya kita langsung ke soal. Nah, di sini karena sudah selesai bagian lampiran kedua, kita langsung ke lampiran pertama. Nah, di lampiran pertama kita dari akhir saja. Nah, di sini saya sudah menghitung penghitungan PP21 dan PP23 di sini. Di sini PP21-nya sudah saya hitung yaitu sekian. Nah, di sini pada PP terutangnya di sini 9.490.000 yaitu dari 2.500.000 ditambah 6.990.
Nah, sudah ada di sini sama dengan yang dari PT Mendikbud 39.950.000. Bila ini tinggal seperti biasa, masukkan nama PT-nya. Nah, langsung buat NPWP-nya dari PT tersebut, nomornya asumsi sendiri, tanggalnya yaitu akhir tahun, tanggal 31 Desember 2012. Nah, lalu jenis pajaknya apa, 2021, baru PP potongnya apa, ini kita tulis, lalu kita simpan. Nah, seperti itu. Nah, di sini yang ketiga itu ada Garuda Express, itu ada di bagian sini. Nah, penghitungannya menerima pembayaran royalti dari Garuda Express yaitu atas karangan buku yang tulis besar 13.700.000. Di soal ada itu ini karena asumsi sendiri, ini dari ini kita 37 di 13.700.000 saya tulis tadi, dan potongan PPh 23 kali 15%. 13.700 kali 15% yaitu 2.055.000. Nah, 2.055.000 ini kita tulis di bagian PPh ini. Nah, itu sekian, seperti itu. Baru kita bagian B, tidak ada bantuan, tidak ada penghasilan terkait masuk wajib pajak, tidak ada. Langsung ke bagian A. Nah, di sini kita menerima royalti tadi dari Garuda Press, sudah kita tulis tadi. Nah, kita masukkan di sini, kan bunga tidak ada, sewa tidak ada, penghargaan dari hadiah tidak ada, keuntungan dari penjualan pajak pengalihan harta juga tidak ada, penghasilannya tidak ada. Jadi royalti kita tulis saja di sini 13.700.000, bisa kita simpan. Nah, setelah itu kita langsung ke PPh induk. Nah, di sini ada SPT induk. Nah, kita bisa melihat di sini udah terisi data kita, dan di bagian A kita juga udah terisi. Nah, di sini kalian tentunya masih kosong harusnya. Nah, dari kosong ini kita isi dari bagian sini, yaitu dari penghasilan neto. Kalian diminta di sini penghasilan neto dalam negeri. Nah, penghasilan netonya berapa? Ada 159.600.000. Berhubung ini dari dua PT, dari PT Merona dan Angin Ribut, kita tambahkan saja 159.600.000 ditambah 159.600.000, hasilnya 319.200.000. Nah, bila sudah simpan, nah di sini langsung keluar penghasilan neto sekian 332.900.000, dan jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan juga sekian 332.900.000. Kalau kita ke bagian B, nah karena penghasilan tidak kena pajak TK2 di soal, kita buat sini yang tadinya 0 kita tulis 2, jadi 63 juta jadinya penghasilan kena pajak, jadi total 269.900.000. Bagian C, PP terutang sudah terisi 30.475.000. Bagian D juga PP yang dipotong 21.075.000. Bagian E juga sudah terisi, dan tinggal di sini saja kita tulis 31 Desember 2019. Bagian F kosong. Nah, bagian G dan bagian kuasa wajib ditulis ke wajib pajak agar identitas kita terlihat di sini. Ada nama saya dan tanggal akhir tahun dan NPWP saya. Kalau sudah tinggal disimpan. Nah, bila itu semua sudah selesai, berarti sudah tidak ada lagi yang belum kita kerjakan di kasus 3. Nah, kita bisa langsung mencetaknya. Langsung kita lihat. Nah, ini dia cetakannya diperbesar. Nah, di sini sudah ada NPWP saya dan nama saya sebagai accounting manager di sini. 319.200. Sudah seperti itu. Nah, berarti sudah selesai pekerjaan kita pada kasus 3. Nah, kalau kalian ingin cetak tinggal di print. Nah, seperti itu pengerjaannya.
Nah, kalau sudah tinggal ditutup. Sekian pengerjaan SPT kasus 3 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga bermanfaat.